Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah di subuh yang penuh barokah ini kita kembali bisa melazimkan, merutinkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, mengingatkan dan menguatkan kalau kita bangun ngerjain sholat subuh Bapak Ibu sekalian, lalu subuhnya bisa dikerjain berjamaah, maka kata Nabi, fahuwa fi dhimmatillah, hari itu rezekinya ditanggung sama Allah. Jadi berangkat dari hadis ini, kalau semua aktivitas kita dimulai dari subuhnya udah jamaah kayak kita sekarang, sampai nanti kita ketemu malam dan subuh lagi, insya Allah kita diberikan kecukupan sama Allah. Asal catatannya seperti yang semalam kita dengar, kita kaji, kalau untuk hidup pasti cukup, tapi kalau untuk gaya hidup nggak akan pernah cukup. Kalau untuk hidup pasti cukup. Makanya jangan sampai kebablasan sholat subuh, apalagi di jamaah sama duha, jangan sampai. Berarti subha jamaah sama duha, kan? Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan barakahnya, kita kalau bangun subuh maka dibangun juga rezeki kita. Nabi itu Bapak Ibu sekalian sampai ngetok rumah putrinya. Siapa nama putri Nabi dan Fatimah? Diketok. Padahal dari semalam sahabat Ali, berarti kan menantunya Nabi, kalau dagang, ibarat dagang malam ada pesanan gitu Pak. Jadi malamnya tuh baru aja ngolah gandum, mau dibikin roti, karena ngerasa capek pada subuh rebahan gitu bahasa kita ini. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun. Kenapa? Karena di waktu ini waktu subuh dan setelahnya, waktu rizki itu dibagikan. Maka siapa yang tidur ketika rezeki dibagikan, maka diangkat kecukupan di dalam urusan kehidupannya. Makanya mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada kita kecukupan. Amin ya Rabbal. Lalu kemudian sempurnakan. Kata Nabi, man asbaha, kalau udah datang waktu pagi, dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Apa dah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Siapa orang kalau udah selesai sholat subuh, udah datang waktu pagi nih Pak, menjelang matahari terbit kayak sekarang, dia baca 4 kemuliaan zikir kepada Allah. Dia tasbih subhanallah, memuji Allah, alhamdulillah, kalimat tahlil la ilaha illallah, membesarkan Allah dengan Allahu Akbar. Khairun, itu lebih baik min an tatlu'a. Betul kan? Waduh, bisa punya 50 meter di Jakarta. Itu Masya Allah senangnya. Apalagi udah nggak ngontrak, apalagi ngontrakin, apalagi nyewain. Kita mah 50 meter itu udah senangnya di Jakarta. Udah punya 50 meter, kena gusuran lagi. Masya Allah, per meternya 50 juta. Allah, pagi-pagi udah pada ngayal ini. La ilaha illallah. Terus kita hitung 50 juta kali 50, 2,5 M Pak. Allah Akbar, ember. Siapa yang ngajarin ngayal-ngayal begitu tuh? Kita sama Allah punya rumah kecil aja kiranya, alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi dibangunin istana di surganya Allah. Maka yang diberikan kesempatan bisa punya tempat tinggal, alhamdulillah. Apalagi kalau ingat-ingat masa dulu,
Dulu waktu ke Jakarta, kita dari yang merantau punya apa kita ke Jakarta dulu? Ada yang cerita ngerantau cuma bawa baju, ada yang cuma numpang di rumah saudaranya, ada dagang masih keliling, ada masih cuma nawarin servis, ada servis ngebenerin TV lah, radio yang tadinya bener kita servis makin rusak, ada gitu. Saya ini kalau pengalaman juga kalau servis TV ya Pak, yang tadinya cuma nggak ada suaranya, pas di servis jadi nggak ada suara sama gambar. Berarti gimana Ustaz? Dari nggak punya kita, barokahnya kita mau cari nafkah, cari yang halal, Allah kasih barokah benar-benar. Sekarang punya, alhamdulillah. Apa kabar itu gimana kalau kita dibangunin istana fi rabatil jannah, di lingkungan sekitarnya surga? Maka kemudian kata Rasul, golongan yang pertama adalah orang-orang yang tarkul hujjati ala ghairi makaniha. Orang-orang yang meninggalkan berdebat kusir, ninggalin debat meskipun benar. Pak, kalau pengen ngobrol tentang sesuatu, cari yang sejajar. Biar jadinya diskusi enak. Tapi kalau sama yang nggak sejajar, jadinya ngayal kita, debat kusir. Nih ahli listrik ngobrolnya sama ahli listrik, nyambung. Ini kenapa lampu ya? Oh ini kabel mas, ini lampunya ini udah lama nyambung Pak. Yang ahli listrik ngobrol Pak kita sama yang ahli air. Ini kayaknya nih listrik kurang kasih air kayaknya. Nggak nyambung Pak, akhirnya debat kusir sama yang nggak ngerti hadis ngomong sama yang ngerti hadis. Itu kayak pinteran yang nggak ngerti hadis Pak. Yang kemudian nggak ngerti Quran berdebat sama yang hafal Quran, itu kayak pinteran yang nggak hafal. Makanya buat kita yang kemudian lagi kumpul-kumpul, ngobrolnya yang ringan-ringan aja Bang. Kalau di warung kopi, di pos ronda, ngobrolinnya yang santai-santai aja, yang gampang-gampang aja, nggak usah yang berat-berat. Cuma ngobrol di pos ronda aja, ngobrolin undang-undang, ribet amat obrolannya Bang. Ngomongin tentang revisi undang-undang, kita juga yang nggak direvisi nggak tahu kayak apa. Makanya kalau ada perdebatan, lalu kita pilih untuk meninggalkan, Allah jamin surga. Tapi maksudnya apa itu Ustaz? Nih maksud hadis ini. Satu, kalau seandainya kita punya orang tua Pak, lalu ditinggalkan buat kita warisan, lalu kemudian ternyata terjadi perdebatan, hampir-hampir ada perkelahian, hampir-hampir ada pertumpahan darah, maka cara yang terbaik ambil jalur surga. Apa jalur surganya? Keluar daripada perdebatan. Kita bilang sama adik sama kakak kita, ya udahlah, kalau emang yang lainnya kepengennya dapatnya yang lebih banyak, ya wis saya aja yang mengalah. Monggo silakan. Jatah saya yang 7 miliar ambil bagi 2 aja. 7 miliar Pak diikhlasin. Namanya juga cerita. Namanya cerita bukan terserah saya. Mau contoh 7 miliar, 7 juta orang cuma cerita. Nggak ada uangnya ini mah. Kalau ada orang yang berdebat berselisih tentang sesuatu, di antaranya adalah harta yang ditinggalin sama orang tua, kakak sama adik bertengkar, udah melotot-melotot, kata yang satu bagi rata, kata yang satu ya janganlah, saya kan yang jagain ibu sampai meninggal, yang satunya lagi saya kan yang ngebiayain, uang udah banyak, berdebat. Maka gimana? Ambil jalur tengahnya, ambil kemudian secara secara lembutnya, sampaikan kepada keluarga kita. Ini sudah berdasarkan hukum waris, pembagiannya seperti ini. Andai ada di antara saya yang saya terima ternyata lebih sedikit, saya ridho dan apa-apa. Monggo silakan. Gitulah. Halo? Ya begitu. Aku kita nggak percaya gitu. Wah, maksudnya enggak ribut-ribut lah dia bilang. Kok nggak percaya sama hadis ini gimana?
Kenapa sebabnya Pak Bu sekalian? Ini masalah kalau nggak ada yang ngalah nggak selesai. Betul nggak? Betul. Mau dipanggil Ustadz 17 Ustadz juga Pak. Kalau udah belum memang hatinya udah ketutup, nggak bisa Ustadz, nggak bisa. Saya biar kata bontot, tapi saya yang jagain orang tua saya. Oh enggak, dia bilang. Kalau emang saya dapatnya nggak banyak, mending tarung aja. Tarung Pak. Ini apa sih? Maka kemudian Pak, kata Nabi, tarkul mara wal hujjati ala ghairi makaniha. Siapa yang ninggalin perdebatan karena asbab yang ditinggalkan hartanya orang tua, jaminannya surganya Allah. Nah, lagian orang kita nggak pernah nyari, beli juga nggak pernah, itu mah punyanya orang tua. Oh ada bagiannya, alhamdulillah. Masa Pak sama adik tengkar-tengkaran, sama kakak tengkar-tengkaran. Udah mana nggak bisa nyenengin orang tua nggak ada, malah nambah nyusahin orang tua. Ini kita ngomongin orang di kampung di luar sana nih Pak nih. Di kampung kita nggak pernah ada kayak gitu. Alhamdulillah, cuma nggak ketahuan. Kan nggak ada, nggak ketahuan lagi lah. Ustaz, maksudnya debat kusir yang kedua, kalau amma tahaddatha min dalailil aqliyati wan naqliyah. Kalau sudah ngomongin tentang hukum-hukum di dalam agama kita, kalau ada kita lihat orang yang bodoh, nggak ngerti, tiba-tiba berbicara tentang hukum, cara melawannya adalah tinggalkan. Kita Pak, datang tahu ngamuk, datang tahu marah, datang tahu bertengkar, berdebat. Masalah apa? Masalah perkara yang ada di tempat kita. Nih misalnya nih Pak nih. Ini namanya apa ini? Kita sholat musola ya. Ada orang datang. Tiba-tiba kemudian kita sholat, kita punya urusan, gak sah ini sholat kita. Kenapa? Ini kiblatnya kurang sempurna. Terus ini karpetnya kurang suci. Terus barisannya kurang sempurna. Nah cara menghadapi orang ini gimana nih Pak? Diusir. Bener. Kalau bukan orang sini usir aja lah. Ribet amat sih bos ya. Cuma kalau kita kenal, berdebat sama dia, caranya kita tinggalkan jawabannya. Maaf ya, saya orang awam, tanya aja sama ustadznya. Gitu, biar enak kita. Kalau kita lawan dua, kata Imam Syafi'i, saya bisa berdebat sama siapa aja. Duduk diskusi tentang ilmu, 100 orang bisa, 10 orang bisa, tapi 1 orang bodoh udah cukup mengalahkan saya. Kenapa Ustaz? Apa yang mau dilawan sama orang bodoh? Dikasih tahu ngeles dia. Dikasih tahu kita susah. Kita tanya Bapak, ini dasar hukumnya apa? Enggak, ini kata guru saya. Iya kata guru Bapak, ya apa dalilnya? Ya pokoknya kata guru saya. Pokoknya selain guru saya salah dia ucap. Gak bisa Pak. Kalau udah berangkat selain guru saya adalah salah, cuma guru saya yang benar, nah ini yang repot. Makanya kalau udah ngomongin tentang hukum, apalagi perkara-perkara yang perbedaan, lebih baik kita tinggalkan perdebatan. Kita mau sholat nih Pak, lagi sholat nih, udah siap-siap mau sholat, tiba-tiba ada suara ribut. Apa nih? Bapak-bapak, nih yang pakai kaos sholatnya di belakang, yang kaos suruh di belakang. Terus yang bapak-bapak yang kagak pakai sarung di belakang. Akhirnya Pak yang sholat dia doang sendirian di depan. Karena yang lain pada pakai celana, pada pakai ini. Kalau sudah mulai Pak, udah mau sholat nih, jangan berisik. Udah, stawaqimu sufufakum. Udah. Kalau ada hal-hal perbedaan nanti ini rapikan setelah sholat. Lagi sholat, Mas, rapi lagi Mas. Terus kita ngaturnya malah apa yang di sana Pak? Kan udah ada imam nih. Selain imam ini ya Pak. Ini kan yang nggak mau jadi imam cuma imam ini dong. Nih, kita udah ada imam Pak, jangan semuanya ikut ngeberesin. Ini yang paling pinggir ngeberesin yang pojok. Mas, yang pojok lurusin Mas. Sebelah sana yang belakang. Ini apa dibaris berbaris bagaimana Pak? Nah, supaya tertib diatur, makanya imamnya cuma
Satu, biar ikutin imam. Kalau imam sudah ngangkat tangannya lalu mengucapkan takbir, Allahu Akbar, nah kita ngikutin takbirnya imam. Jangan malah kemudian kita berdebat di belakang, Pak, sudah kurang ini, kurang ini, Mas jangan sendirian ini, lu panjang, sampai kedengeran lebih kencang suaranya dia ketimbang suaranya. Kalau ada yang perkara di dalam masjid, musola, Pak, masalah yang sudah biasa kita lazimkan, lalu kemudian kita diperdebatkan, tinggalkan. Kecuali di majelis ilmu, ayo kita duduk ini, Pak Zamil, Pak Imam, panggil sesepuhnya. Apa yang mau kita obrolin? Ini Pak Ustadz, masalah karpet. Tadi saya waktu sujud cium, kayaknya mutan najis deh Pak Ustadz. Nah, yang mana? Di bagian mananya? Ini yang soft nomor 2. Lalu kemudian kita oh iya bener, ini bau pesing ini. Bau pesing ini. Siapa nih? Ditanya, oh ternyata kemarin ada jamaah udah kebelet benci karena imamnya kelamaan, Pak. Oh ya, berarti di apa namanya? Di laundry gitu kan, lagi bersihkan. Enak kayak gitu, Pak. Enak daripada kemudian isinya adalah pertengkaran, perdebatan. Ana za'imun bi baitin fil jannah, aku jamin dapat istana di surga. Kalau ada pertengkaran, perdebatan, kita menghindar. Satu, perdebatan masalah harta yang ditinggalkan sama orang tua. Kita duduk bareng, yuk kita panggil yang ahlinya, kita bagi begini ya. Oh ternyata ini bagian yang laki-laki, bagian perempuan. Nggak mau dia, nggak bisa, harus sama rata. Udah Pak, yang laki ngalah. Langsung bilang begini, adik, ini secara agama kita dapatnya 2:1, tapi semuanya mau bagi rata kan? Ya sudah, supaya tidak ada yang salah, semua berdamai, kami yang mendapat lebih, mengikhlaskan dan meridhokan, lebihnya dibagikan lagi kepada ahli waris lainnya. Hasilnya jadi sama. Udah begitu Pak caranya. Jadi ini kebagiannya, saya kebagiannya 2,5 miliar, adik saya dapatnya 1 miliar, adik perempuan saya dapatnya 1 miliar. Pengennya sama, wes. Namanya dalam ilmu waris roju aja. Wah, pada ngumpul mana ini, pada ngopi. Kurang ini, pesen lagi, bercanda itu Pak. Yo, ngajak makan bareng. Padahal cuma bercanda doang Pak. Ayo kita nih jalan-jalan. Ya jalan-jalan gitu, cuma ngajak doang. Ayo kita bercanda yang sewajarnya aja. Ketemu sama, tapi beda kalau bilang begini Pak. Masya Allah, Bu Haji cantik banget. Itu nggak bohong. Itu nggak bener ya Pak. Cuma separuh doang pengakuannya ya. Ya cantik cuma nggak banget lah. Jadi kalau ada orang bilang, ya Allah kurus banget, jangan terlalu percaya diri. Orang kalau udah muji sekali bener, tapi kalau berkali-kali bohong. Ini kalau ada orang gini, Masya Allah cantik banget, bener aja ya. Ini ganteng, tapi kalau waduh ganteng banget, udah mana soleh, udah mana, nah itu bohong udah. Biasanya kalau udah gitu lama-lama punya duit 100, pinjem ujung-ujungnya. Pokoknya kalau ada orang muji Pak sekali, oh itu tanggepin. Kalau udah mujinya banyak, ya Pak Jamil sehat banget ya, ganteng gagah, umur segini masih kuat, Masya Allah. Pak Jamil pinjam 1 juta udah. Paling males saya tuh Pak. Tiba-tiba orang kita nggak kenal, tahu kapan kenalnya, katanya teman kita, katanya lama atau ketemu, bilang Masya Allah, itu nggak kenal Pak. Kayaknya sih enggak ya, tapi dulu kita satu ini ngobrol segala macam, panjang lebar, muji-muji kita Pak, muji anak kita juga. Pak Ustaz, saya buat modal dagang, pinjam 15 juta bisa nggak? Dia pikir 15 juta tuh tinggal sobek digunting gimana Pak? Makanya jadi jangan sampai ada sesuatu yang kita bercandain sama orang, tapi sifatnya jatuhnya ngeprank, ngebohongin, takutnya malah tersinggung, takutnya malah apalagi yang sampai membahayakan. Kayak kemarin ulang tahun, digendong, diangkat, dilempar ke mana itu kali ya, kayak kali gitulah. Kolam dilempar, dipikirnya bercanda, dia ngap-ngap, mati Pak.
Allah innalillah. Lihatnya bercanda, ujung-ujungnya lewat. Ya Allah, jangan gitu ngapa bercandanya. Ada lagi yang berlebihan bercandanya, sampai diikat Pak di pohon seharian, yang ikat ditinggal, pas giliran ditinggal lupa kalau habis bercandain teman, sampai lapar, sampai pucet dia, untung belum mati tuh orang. Nah makanya jangan sampai berlebihan. Nih nomor 1, dijamin kita mendapatkan kapling istana di surganya Allah, ninggalin perdebatan yang tidak memiliki manfaat. Tahu saya Pak, kalau ada apa yang ditinggalin sama orang tua, kalau bisa dibagi dengan baik, dibagi. Tapi kalau udah ada yang ngotot ngeyel, kadang-kadang ujian sih sama saudara kita akur, sama saudara ipar, paling vokal ada aja. Nah kita kalau ngerti posisinya ya, kalau kita ada sesuatu yang memang, nah yuk bisa diduduk rembuk silakan. Kalau nggak bisa, ya ngalah ya Bu. Kayak separuh deh, kayak tergantung lah Ustaz. Kalau yang ditinggalin cuma 10 juta ya saya ngalah. Tapi kalau 1 M Ustaz, ini sampai mana saya kejar Ustaz. Nah keluar ini adatnya. Gede ini Ustaz. Aduh ya Allah, emang begitu Pak, emang begitu Bu. Emang kalau lagi ngaji begini iman lagi cakep ya? Iya buat apa lah Ustaz. Tapi ntar kalau udah pembagian paling galak dia Pak. Semua disebutin. Dulu Ustaz yang nganterin, yang beliin obat, yang ngejagain, semua diantar. Udah jasa kebaikannya hilang angus. Kedua, jangan sampai ngebiasain bohong meskipun cuma buat bercanda. Yang ketiga, ini yang paling tinggi derajatnya istananya, husnul khuluq. Mereka yang punya akhlak yang mulia, adabnya yang bagus, yang cakep gitu. Sama orang tua takzim hormat. Meskipun orang tua kita kadang-kadang ngomongnya kurang pas, salah. Karena sesalah-salahnya orang tua ya bener, sebenar-benarnya anak ya salah. Kalau udah berdebat nih, udah kita harus ngalah. Kenapa sebabnya? Ya orang tua kita mungkin berada di zaman yang gak sama sama kita. Betul apa betul? Gak sama, sehingga keputusan dan sikapnya ya beda dengan kita yang sekarang. Orang tua kita dulu kalau apa-apa tuh, kalau bahasanya, kalau orang Umi sama Abah, kalau ada apa-apa orang kasih biar pada seneng, kasih gitu kan. Kalau bahasa kita mah kasih ini makanan, kasih ini. Tapi di beberapa tempat nggak bisa begitu Pak, karena memang kalau dikasih malah jadi buat dia ini penghinaan buat kita kan gitu kan. Tetap misalnya kalau ada hal-hal lain yang di zamannya itu biasa-biasa aja, tapi di zaman kita itu nggak biasa. Misal kalau ada apa-apa udahlah gampang, kalau bikin acara tutup jalan aja. Mungkin di zaman orang tua kita saat itu masih biasa, tapi di zaman kita nggak bisa main tutup jalan aja Pak. Maka disesuaikan apa yang menjadi sarjana kita nih harus bijak. Nah bijak ini yang disebut dengan husnul khuluq. Husnul khuluq Pak. Kita sama kakak, sama adik, sama ponakan, sama sepupu, kalau nggak pakai husnul khuluq, nggak pakai sabar, nggak bakalan akur Pak. Kalau masih nih Pak, kita ngerasain kalau masih ada orang tua nih, ada orang tua punya saudara 4, ayah meninggal masih sisa ibu, kita masih pada kumpul, betul apa enggak? Betul. Terus ayah meninggal, ibu meninggal, pertanyaannya lebaran kumpul apa enggak nih? Kalau mau kumpul, pertanyaan selanjutnya, mau kumpul di rumah yang mana? Ke tempat kakak yang pertama, kata kakak pertama, gue mau ke tempat mertua. Yang nomor 2, ujung-ujungnya nggak ketemu Pak. Tuh bedanya kalau ada orang tua sama nggak ada orang tua. Wujudnya aja, maaf ya punten ya Pak, mungkin ngomongnya kurang pas, namanya keterbatasan ilmu kan. Tapi wujudnya orang tua tetap bikin akur saudara, bener apa enggak? Betul Pak, karena masih ada yang disepukan pada datang, orang mandang itu, bener Pak.
orang pada datang, orang pada mau. Pertanyaannya nanti kalau udah nggak ada, siapa yang mau datang ke kita? Kita anaknya biasa yang didatengin, pengen datengin orang, gengsi. Tuh coba lihat. Tapi kalau husnul khuluq, kalau punya akhlak yang baik, kita itu jadi apa? Jadi mau belajar, bisa ngalah kan, bisa sabar, bisa nerima. Oh ternyata kakak kita tabiatnya begini. Kan seperti itu. Coba Pak, kalau sama orang yang ngomong terus, cara bergaulnya adalah dengerin, gitu kan ya Pak? Jangan diajak ngomong. Sama orang yang pendiam, yang ngomong kita. Kita punya kakak sama adik, kadang-kadang sifatnya beda-beda. Betul apa ya? Kita kalau ketemu sama kakak yang satu ini, kalau ngomong suka nyelekit gitu. Ada orang yang suka nyeletuk gitu ya Pak? Ya kalau ngomong tuh gak ada filternya gitu Pak. Ini ketemu sama yang lebih tua, ya Allah Pak udah tua banget ya, bentar lagi mati kayaknya ini. Itu ngomongnya tuh gak gimana ya Pak? Ada kan orang kalau nyeletuk gitu, ketemu sama orang, ya Allah bu, gendut amat ini kan. Makanya aku sih baskom apa? Bercandanya tuh kalau bahasa kita, bahasa kerennya body shaping gitu, mainnya fisik gitu. Melihat ada orang gitu, oh hitam banget tuh udah mandi belum sih? Digituin Pak. Jadi nyeletuknya tuh masya Allah. Dan terus emang kalau belum mandi mau dimandiin, bagaimana sih? Nah makanya nih kita harus jaga husnul khuluq, artinya Pak menjaga ukhuwah yang dimaksud dalam hadis ini karena konteksnya keluarga besar, jaga hubungan dengan saudara. Sifatnya beda-beda. Gak usah ngomongin saudara, ini kita anak kita yang beda-beda sifatnya ya. Kita ntar kalau sama kakak yang pertama gayanya lain Pak, sama kakak yang kedua agak lain, sama yang adik juga lain. Tergantung bagaimana sikap mereka. Maka husnul khuluq artinya bisa menempatkan diri kita untuk bersikap, bertingkah, berucap menyesuaikan dengan mukhatabnya, menyesuaikan dengan lawan bicaranya, menyesuaikan dengan keadaannya. Gitu Pak. Itu namanya husnul khuluq. Awas. Jangan ketemu sama saudara yang kaya jadi kita ngejilat, ketemu sama yang miskin jadi kita dibully. Dan ini pegangan kita. Maka mudah-mudahan kita ini bisa termasuk orang-orang yang bisa husnul khuluq, bisa punya akhlak yang baik, akhlak yang bagus, sehingga kita dibangunin istana nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk. Berarti hadis ini kesimpulannya apa? Hadis ini memang bab tentang as-silah, tentang menyambung fil ailah, di dalam keluarga. Ini maksudnya Pak. Kalau ada perdebatan dalam keluarga, mendingan kita bilangnya begini Pak, saya nggak terlalu tahu. Kita nih misalnya ipar berdebat nih tentang saudara-saudara yang lainnya, terus kita ditanya, ini kan Ustaz, coba apa pendapatnya? Saya punya pendapat Pak, saya tahu dalilnya, saya ngerti hukum-hukumnya. Tetapi saat ini mereka waktu ngomong meminta, itu tidak sungguh-sungguh meminta tentang hukum. Maka cukup jawabnya apa? Saya untuk perkara ini gak terlalu mengerti. Itu aja. Orang pada ngamuk semua, tiba-tiba ngomong dalil Pak, bisa dibaca tidak? Ada orang ngamuk Pak, marah, datang ke pondok Kisau Pak. Sebelah Kisau itu, sebelah ada yang sudah wafat orang tuanya, mau dibagi-bagi, bingung, bertengkar. Udah bawa golok masing-masing, ada yang bawa pisau, datangnya ke saya gak tahu apa-apa. Ustaz, coba tolong kasih tahu dalil-dalilnya, kita ditentang waris gimana? Mohon maaf ya Pak, kalau saya bela yang kakak dibacok sama adiknya, kalau saya bela adiknya ditusuk sama kakaknya. Yang saya lakukan apa? Duduk Pak, duduk aja, duduk. Apa ini yang jadi masalah? Masalah orang tua kan, masa ditinggalkan. Saya kudu pinter mikir otak Pak. Gimana caranya nggak ngomongin tentang harta warisan, tapi ngomongin jasanya orang tua. Ini kan semuanya pengen nyenengin orang tua kan. Ingat orang tua yang udah meninggal. Coba kalau kayak begini orang tua kita dihisapnya gimana? Dikemplang, disikat, disiksa loh. Apa gak kasihan sama orang tua? Jadi saya ceramahin nih Pak, karena saya gemeter juga dengan golok Pak. Duduk. Ngobrolin tentang bagaimana bakti sama orang tua. Ya lagian kakak saya udah. Nah ini yang penting kita mikirin dulu. Udah mah nyenengin orang tua belum bisa.
Di dunia kita belum bisa ngasih sama orang tua, malah yang ditinggalin jadi perdebatan, jadi pertengkaran. Udah mulai adem Pak, tapi nggak dilepas itu. Golok sama pisau. La ilaha illallah. Udah diem aja. Repot Pak. Keluarin dulu air, modal Pak. Saya bilang jangan cuma air, keluarin teh pucuk keluar, apa aja keluar itu Pak. Yang ada di kulkas itu. Keluar, ya ujung-ujungnya minum aus kali ya Pak. Capek kali habis berantem ya. Dia minum udah ini segala macam. Udah ya nggak ada hasilnya Pak, nggak ada mas. Kenapa kalau saya kasih tahu tentang dalilnya nggak akan terima pakai dalil? Mereka cuma berpikir saya kebagian gitu doang kan? Di otaknya cuma kebagian dan bagi rata, kebagian dan bagi rata. Kata sebagian lainnya nggak bisa bagi rata, gimana bagi rata? Gimana bisa bagi rata? Lu tinggal di luar kota, nggak pernah nemenin ibu sakit, nggak pernah nemenin bapak sakit, nggak pernah keluar sepeser pun. Nah kita di sini ngejagain, tiba-tiba mau bagi rata. Mau badan lu gua ratain sama tanah, gitu Bang. Ini orang ngomong sekenanya aja ya, ya akhirnya saya ngomong begini Pak, besok-besok kalau Bapak ada pertengkaran warisan, nggak usah datang ke saya. Kenapa sebabnya? Kalian belum tentu pada mau dengerin saya. Nanti Pak pas waktu ada uangnya nih pas dibagiin, saya dipanggil apa enggak? Nggak pernah nih Pak Ustadz nih, mohon maaf nih, ada 2 koper duit tolong bagiin Pak Ustadz. Nggak pernah saya, belum pernah Pak. Tapi pas berantem saya mulu. Ada orang punya utang banyak, minta caranya Ustadz, doanya apa biar utang bisa dibayar. Saya bilang, Anda ini benar-benar bisa ya, saya nggak bagi-bagi ke orang ini, saya aja sendiri. La ilaha illallah. Kadang-kadang saya suka bercandaan, Mas, tidak punya utang aja datang ke sini. Pas waktu nerima duitnya nggak pernah ke sini. Gampang Ustaz, kalau udah lunas saya bagi Ustaz. Orang tuh dermawan kalau belum megang uang. Pas lunas nggak tahu alamat saya, nggak ketemu lagi. Ustaz Ahmad siapa Ustaz? Itu siapa itu? Nggak kenal. Makanya tinggalin ya. Ini maksudnya hadis dalam keluarga Pak. Nanti kalau dalam keluarga ada perdebatan, apakah tentang harta, apakah tentang kebijakan, atau sikap sepupu atau ponakan yang kurang pas, kita maklumin aja dah. Kita maklumin. Yang kedua, jangan sampai ada sesuatu yang saling berdusta, membohongi, meskipun hanya bercanda, meskipun hanya bohongan, disesuaikan sewajarnya aja. Yang ketiga, jangan sampai ada sesuatu yang kita bikin gak dapat kemuliaan di surganya Allah, yaitu husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Akhlak yang baik, yang bijaksana. Kita paling tua di keluarga, tapi gak ada yang mau datang ke tempat kita, gak apa-apa, kita yang datang ke tempat mereka. Paham ngomongnya dulu? Kita paling tua nih, tapi rumah kita tuh Pak, bukan yang paling bagus. Ada lagi nih yang paling muda, rumahnya bagus. Kira-kira akan banyak kumpul di mana? Yang rumahnya bagus Pak. Ini nih dunia, begitu Pak. Ini kakak paling tua, tapi rumahnya kayak begini, gang-gang ini, parkirnya ribet banget besar. Tapi ada yang rumahnya bagus banget. Padahal yang paling muda, yang datang yang tua apa yang muda Pak? Saya Pak setiap pekan sekarang ngisi di keluarganya Pak Sandiaga Uno di Wijaya. Setiap pekan kumpul tuh keluarga di situ Pak. Itu baru beli rumah tuh di Hook situ Pak. Gedenya itu, ibunya, ibu dari istrinya. Berarti kan mertuanya ya, emang baik bener kali ya. Itu dibikin kumpul Pak, supaya apa namanya? Supaya pada keluarga, pada sepupu, pada bisa senang makan situ, berenang gitu Pak. Jadi dibikin rutinan pengajiannya gitu. Tetap ada yang tua yang datang Pak. Sepupu-sepupu ini pada datang, pada pakai tongkat gitu. Pada datang. Kenapa? Ya karena ini rumahnya yang paling gede, paling besar. Saya tanya, oh berarti bapak yang paling tua? Iya Pak Ustaz, saya kakak paling tua dari itu. Itu cabangnya banyak banget keluarganya, saya juga kalau itu buyang Pak. Makanya saya nggak ngerti, ya terserah lah mau saudaranya siapa. Cuma kita jadi belajar. Oh yang orang tua ini Pak, dengan kebijaksanaannya, dia nggak apa-apa datang. Supaya apa? Supaya keluarga akur, nggak gengsi nggak. Oh saya yang paling tua malah saya yang datengin. Nggak apa-apa Pak. Gue itu hitung cucu kita biar pada berenang nih.
gitu kan maksudnya. Makanya yang tua, yang sepuh nggak mesti Pak, nggak harus kemudian harus di tempat saya. Ya kalau emang harus bergilir ya bergilir, gitu ya Pak. Yang kedua, kalau emang nanti kumpul arisan, kalau kita di rumah kita pada nggak datang, di rumah orang baru rame, kudu maklum Pak. Nih, arisan di tempat keluarga nih, cuma keluarga besar aja. Misalkan Bani Ahmad saya gitu ya Pak. Kalau arisannya di rumah yang kaya, yang datang rame apa enggak? Tapi pas yang datang di rumahnya yang kecil, kira-kira Pak, dingin sepi. Nggak boleh marah Pak, emang begini kudu sabar. Soalnya di rumah yang gede yang ramai Pak, makannya nggak sayur asem sama tempe, pakai catering Pak, ada zupa-zupnya, kambing, jangankan kambing guling Pak, kambing tengkurap ada ini. La ilaha illallah, beneran Pak. Ya wajar aja kumpul Pak, orang yang ini setan ini setiap bulan, kalau setiap minggu pasti kumpul makan ini semuanya. Terus saya bercanda, oh ini berarti ceramahnya saya terus. Nah, gara-gara saya ngomong gitu, kata si Bu Siti, ya udahlah Ustaz aja terus. Nah, kan Pak, gara-gara ngomong ini bercanda padahal jadi serius kan. Alhamdulillah. Jadi terus ini sih Pak. Dijemput, diantar. Ya lumayan, tapi nggak pakai amplop. Nggak pakai amplop, saya marah bener. Transfer Pak. Insyaallah. Pak Imam transfer kali di sini ya, di sini nih. Aduh, udah nggak bener. Nah makanya Bapak masalah keluarga nggak usah pakai aturan-aturan yang ketat banget lah. Ya kalau emang yang kecil nggak mau datang ke yang tua, lah kita yang tua datang. Gitu aja ya. Kalau yang kecil ngomong suka sembarangan, masih kecil ngomong nggak sopan. Kadang-kadang kan ada tuh ya Pak, jatuhnya cucu dari kita atau jatuhnya ratingnya di bawah kita Pak. Tapi mungkin dia udah kerja, jadi ngomongnya sekenanya aja gitu. Kalau ngomong tuh, Insya Allah suka. Kita lagi kumpul keluarga, tiba-tiba bilang, kok ini kita sekeluarga